sore dan shalom semua, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti streaming online Adonai Ministry, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya sore hari ini anugerah Tuhan tercurahkan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ada perkara-perkara ilahi yang akan Tuhan kerjakan di sore hari ini saat kita bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah di dalam streaming online. Biar berkat-berkat yang terbaik dari Bapa di surga tercurah atas setiap kita. Bahkan lawatan Tuhan yang dahsyat itu akan nyata di tengah-tengah kita. Karena itu biar sore hari ini kita boleh memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang keluar dari hati kita yang mencintai Tuhan, sehingga ibadah streaming online Adonai Ministry sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya sukacita ilahi turun atas setiap kita. Mari kita akan naikkan pujian dengan sukacita surga.
bebas di tengah-tengah kita. Dan kalau kita melihat kuasa Roh Kudus bergerak dengan bebas, pasti perkara-perkara ilahi yang dahsyat akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Roh Allah ada di tempat ini dan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang
Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Yes Lord. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami membuka hati kami, Tuhan. Membuka hati untuk Roh Tuhan. Membuka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, kubuka hati untuk Roh Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, yes, penuhi kami dengan kuasa Allah Aku bekerja dengan dahsyat sore hari ini Tuhan. Mujizat terjadi sore hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Kami membuka hati untuk Engkau bekerja melalui firman-Mu ya Tuhan. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang ministry online Adonai Ministry. Thank you Jesus. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seluruh pemirsa streaming Adonai Ministry, kita satukan hati pada malam hari ini supaya streaming kita benar-benar mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan berkat sehingga kami bisa mengikuti streaming yang luar biasa pada malam hari ini untuk kami kembali bersama-sama bersekutu di dalam Roh Kudus, dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh mengalami perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dari Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, baik kami yang mendengar, semuanya mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang akan pimpin segala sesuatunya sampai akhir, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, dan kita yang percaya semua mengatakan amin, amin. Oke. Shalom seluruh pemirsa streaming Adonai Ministry yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin biasanya para pemirsa melihat saya biasanya hanya berdoa ya, berdoa bersyafaat bagi bangsa, bagi saudara, dan bagi kota kita yang khususnya ada di Semarang, dan juga buat pemirsa yang ada untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, pada malam hari ini Ito Lasma boleh memberi kesempatan buat saya untuk membagi berkat buat pemirsa streaming dimanapun pemirsa berada, baik khususnya mungkin ada yang di Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Tapi saya percaya bagi yang mengerti bahasa Indonesia pasti paham dengan apa yang saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Ito Lasma memberi kesempatan buat saya untuk memberi atau menyampaikan berkat sharing dalam bentuk firman Tuhan, jujur saya bergumul ya, saya bergumul betul apa yang mau saya sampaikan buat pemirsa, karena saya tahu ini bukanlah suatu hal yang mudah atau mungkin bahasa orang Semarang itu gampang ya, sesuatu yang bisa dilakukan dengan begitu ringan, tidak pemirsa, karena saya tahu menyampaikan firman Tuhan itu jujur tanggung jawabnya, bahkan memang tidak mudah menyampaikan firman Tuhan itu tidak mudah. Tetapi saya tahu saya harus mendapatkan sesuatu yang memberkati hidup saya terlebih dahulu. Karena tidak mungkin saya akan menyampaikan sesuatu kepada pemirsa kalau saya sendiri tidak diberkati dulu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan juga buat kehidupan para pemirsa. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya ingin mengajak pemirsa, dan ini juga merupakan satu judul yang saya mau bagikan buat pemirsa, supaya kita ini diminta oleh Tuhan ya, bahkan diperintahkan untuk apa? Nah, ini menjadi judul firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu apa? Back to the basic ya. Apa itu back to the basic? Kembali kepada dasarnya, kembali pada mulanya, awalnya. Sesuatu yang mungkin kalau kita dengar, ini sesuatu yang sepertinya mungkin kita berpikir sesuatu yang bersifat, bukan suatu kemajuan mungkin. Kenapa harus kembali kepada awalnya? Kenapa harus kembali kepada dasarnya? Bukankah hidup itu harus terus maju dan maju, terus meningkat? Seperti kalau kita perhatikan dalam dunia teknologi, dunia otomotif, dalam perkembangan zaman yang ada, tidak ada. Sesuatu harus kembali ke awal lagi. Itu kalau mungkin kalau orang berpikir, apa kita harus kembali seperti tempo-tempo yang dulu? Memang saya tahu kembali kepada dasar atau kembali kepada awal itu mungkin kita akan berpikir, apa kita harus berpikir mundur? Tetapi saya percaya di dalam Tuhan tidak semua yang harusnya kita kerjakan sesuatu yang maju, sesuatu yang harusnya berkembang, sesuatu yang harusnya bervisi atau bervisioner, sesuatu yang ke depan, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu untuk kembali lagi ke awal. Lalu apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, seluruh pemirsa? Kenapa kalau Tuhan minta kita supaya kembali ke awal, back to the basic, kembali kepada dasarnya?
Apa dasarnya kok kita diminta Tuhan seperti itu? Nah, seluruh pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu ketika saya membaca di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang saya mau sampaikan buat kita semua, saya tahu ini merupakan suatu hal yang sederhana, simple, tetapi kalau ini sampai tidak kita, bahkan kalau tidak kita ingat selalu dalam perjalanan kita ke depan, justru ini membuat kita akhirnya bisa menyimpang, bisa mungkin tersesat. Kita sebagai anak-anak Tuhan secara rohani, ya, saya sering sharing dengan Ito Asma bagaimana dia dalam pekerjaan Tuhan, ini dalam berbicara masalah rohani, dalam pelayanan. Kadang kita seringkali juga saling mengintrospeksi diri, kita saling mengkoreksi, kita saling melihat apakah ada sesuatu yang mungkin kita ini kayaknya sudah sesuatu yang begitu banyak yang kita lakukan, banyak yang kita kerjakan, tapi apakah itu sesuatu yang sudah benar di mata Tuhan? Mungkin bisa benar di mata kita sebagai manusia, tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Nah, kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Wahyu. Ya, ini kitab terakhir dari seluruh kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Kitab terakhir. Kalau orang sering berkata ini kitab akhir zaman, kitab tentang kedatangan Tuhan, kitab tentang kiamat, ya, kitab tentang ending dari segala sesuatunya. Tapi justru di sini ada peringatan untuk kita kembali ke awal. Aneh ya. Jadi kalau sebuah film itu ceritanya itu sudah mendekati akhir, mendekati selesai. Kalau dalam film action itu ya, kalau bagi saudara yang suka nonton film action itu pertarungan yang paling dahsyat, final. Tetapi justru di sini ada pesan untuk kita kembali ke awal. Amin. Kenapa? Coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan secara perlahan bagi seluruh pemirsa. Di dalam ayat yang ke-1 dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Ya, 3 ayat saya akan bacakan yang sudah saya bacakan buat seluruh pemirsa streaming online Adonai Ministry yang saya kasih. Di sini jelas sekali Tuhan berfirman melalui hambanya, yaitu Rasul Yohanes, dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Dia mendapatkan satu penglihatan tentang ketujuh jemaat yang berbicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman, gereja Tuhan dengan tipikal-tipikal yang Tuhan katakan. Dan salah satu jemaat yang Tuhan mau pesankan, bahkan mau peringatkan, yaitu jemaat Sardis. Dikatakan bahwa firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, yaitu gereja Tuhan yang dikuasai oleh Tuhan sendiri. Jadi yang empunya gereja itu Tuhan. Amin. Jadi kalau di sini kita tahu bahwa kalau Tuhan berbicara kepada jemaat, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu yang punya otoritas, punya kedaulatan atas umat Tuhan, atas jemaat Tuhan. Makanya Yesus adalah kepala gereja. Tetapi kita tidak bisa memungkiri kadang seorang pemimpin gereja atau pendeta atau hamba Tuhan seakan-akan dia merasa ini adalah jemaatku, ini adalah milikku, ini adalah domba-dombaku. Makanya kalau saya mendengar istilah beberapa hamba-hamba Tuhan, istilahnya kalau dalam penggembalaannya, dalam pelayanan penggembalaannya selalu mengatakan yang sistem kandang ya. Jadi merasa ini punyaku. Jadi kalau saya lihat di sini kita kadang lupa. Kalau seorang hamba Tuhan, gembala, dia bisa ada jiwa-jiwa atau jemaat yang dikirim oleh Tuhan,
entah kalau dibuat model ada data jemaat dan segala macam, nomor induk jemaat. Saya katakan itu tidak salah. Tapi jangan saya punya pikiran ini adalah punyaku, ini adalah otoritasku, bagianku atau milikku, saudara. Ini sesuatu hal yang seringkali kita akhirnya terjebak, kita akhirnya merasa bahwa kita adalah kepala atas mereka. Ingat, kepala gereja itu adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai gereja. Kalaupun ada gembala punya jemaat, entah jemaatnya cuma 1 atau 1.000.000 misalnya, itu miliknya Tuhan. Kita hanya steward, kita hanya pengelola, kita hanya diminta Tuhan untuk memperhatikan, tapi kita tidak pernah diberi hak oleh Tuhan untuk memiliki, saudara. Maka dari itu Tuhan jelas firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, jadi Dia mempunyai jemaat-jemaat itu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Dan saya percaya, saya setuju dengan apa yang kata Ito Lasma, bahwa Adonai ini miliknya Tuhan. Amin. Anda mungkin tidak bisa menjawab langsung karena saya tidak dengar, tapi saya percaya Anda berkata amin pasti, ya kan? Ya saya setuju kalau Adonai ini entah yang Tuhan kirimkan banyak atau sedikit, atau siapa saja yang terlibat pelayanan di dalamnya, itu karena Tuhan. Bukan karena itu Lasma. Karena itu Lasma pintar cari orang, bukan itu. Tapi karena Tuhan mempercayakan siapa-siapa yang Tuhan percayakan, bahkan mungkin ada yang mendukung, maaf kata, secara finansial, saya percaya itu karena Tuhan. Tuhan yang kekirim. Dan saya bersyukur itu Asma mengerti kebenaran ini. Dan saya melihat bagaimana beliau bukan tipe orang yang merasa ingin menguasai, ingin memiliki. Ini luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku yang saya kasih, pemirsa dimanapun Anda berada. Dan teguran yang awal-awal yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Sardis adalah, ini yang perlu kita perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bahasa Jermannya ngenes, ya. Bahasa Afrikanya tragis, ya. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan, sesuatu yang sudah dikerjakan dengan bersusah payah, dengan luar biasa, dengan penuh pengorbanan, baik itu waktu, dana, tenaga, pikiran, dengan begitu rupa hebat, bahkan orangnya pun hasilnya juga luar biasa. Tapi manusia bisa berkata, wah hebat, wah luar biasa, wah dahsyat. Mungkin Adonai, mungkin Tuhan akan tambahkan banyak juga, wah hebat, itu Lasma memimpin Adonai dengan luar biasa. Tapi itu belum tentu sama penilaiannya di hadapan Tuhan. Manusia bisa ngomong ciamik, itu bahasanya cungkoden, yaitu ciamik, ya kan? Tapi Tuhan berkata bukan ciamik, tapi mungkin sebaliknya, sia-sia, mati, nggak ada nilainya, nggak ada, bahkan harganya pun nggak ada, mati. Saya waktu renungkan kebenaran firman Tuhan ini, pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya jadi introspeksi diri saya sendiri. Bisa saja selama yang sudah kita kerjakan selama ini, khususnya mungkin dalam dunia pelayanan, atau mungkin dalam hal apapun, mungkin di dalam membina rumah tangga, mungkin di dalam bermasyarakat, dalam dunia kerja, mungkin orang bisa memberikan ribut-ribut yang luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan, semua itu nol, mati, gak ada gunanya. Percuma enggak kalau gitu? Pemirsa yang saya kasih, sudah capek-capek, sudah banyak berkorban, tapi Tuhan kata nol, mati. Orang lihat hebat, orang lihat luar biasa, orang mungkin mengagumi kita. Mungkin orang akan berpikir, wah hebat, baru melakukan sesuatu yang mungkin belum lama, tapi sudah perkembangannya dahsyat. Tapi di hadapan penilaian Tuhan itu selalu berbeda dengan penilaian manusia. Itu selalu Alkitab katakan seperti itu. Pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu jauh seperti langit dan bumi. Itu yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Jauh, beda banget. Ya. Saya mungkin di hadapan istri saya, ini istri saya sebagai pemimpin pujian yang sudah sudah familiar buat pemirsa ya. Mungkin istri saya kalau lihat saya, wah
cowok paling ganteng itu cuma saya, ya kan? Dia nilainya begitu, paling ganteng, nggak ada yang lain. Tapi buat pemirsa, apakah betul saya yang paling ganteng? Kan enggak. Pasti akan Anda berkata, oh suamiku yang paling ganteng atau pacarku yang paling ganteng, ya kan? Tapi ya nggak tahu, kalau lihat saya berubah pikiran, saya juga nggak ngerti, ya kan? Makanya kita semua tidak akan pernah bisa menilai sesuatu itu yang kita anggap baik, hebat itu belum tentu sama. Manusia saja bisa berbeda. Sebagai contoh, misalnya kita makan sesuatu hal, ya mungkin buat itu Lasma, wah ini enak, tapi buat saya, wah gak enak. Itu mau manusia saja bisa berbeda penilaian. Apalagi Tuhan dan manusia berbeda penilaiannya, pasti beda. Manusia bisa mengacungi jempol, Tuhan mungkin bisa kebalikannya, tidak mengacungi jempol, tapi jempol yang dibalik, gini. Nah, sudah beda. Jadi dikatakan pada jemaat Sardis, Tuhan berkata, Tuhan pun tahu pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Sardis, tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pengorbananmu, aku tahu segala pelayananmu. Engkau dikatakan hidup. Yang katakan hidup siapa? Manusia, bukan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Padahal engkau mati. Aduh. Kadang penilaian Tuhan, kalau kita baca dari kitab Wahyu ini, membuat kita merenung, pemirsa. Kita harus merenung. Kok bisa begitu ya? Bahkan yang kita pikirkan mungkin luar biasa, belum tentu luar biasa buat Tuhan. Nah kenapa? Kok sampai seperti itu? Karena Tuhan melihat bukan sesuatu yang nampak. Nah ini, kalau sudah ngomong soal Tuhan, itu berbicara sesuatu yang tidak nampak. Yang nampak, kalau orang berkata istilahnya casing, ya handphone itu ada casingnya, ya kan. Tuhan lihat dalamnya, orang Jawa bilang jeroannya. Jeroan itu yang menentukan kualitas yang sesungguhnya bagus atau tidaknya itu bukannya kelihatan. Betul nggak, pemirsa? Hari-hari ini yang namanya treatment wajah, treatment kulit atau yang bersifat semua untuk kecantikan, untuk membuat wajah bersinar saja biayanya mahal. Enggak 1.000-2.000 rupiah, jutaan. Waduh, bikin badan seger aja harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, ya kan? Tapi bagaimana dengan hidup kita yang tidak kelihatan? Apakah seperti yang nampak di luar? Kalau yang nampak di luar mungkin bisa dikatakan cantik, yaitu tampan, hebat, luar biasa. Apakah dalamnya juga sama? Belum tentu. Yang bisa tahu siapa? Ya Tuhan dan orang itu. Nah bagaimana dengan kita pemirsa? Bagaimana engkau sebagai istri? Apakah engkau adalah istri yang benar-benar luar biasa di mata Tuhan? Juga bagaimana engkau para suami? Apakah engkau juga adalah suami yang luar biasa di mata Tuhan? Mungkin orang lihat, wah om sama tante kelihatannya mesra sekali. Wah harmonis sekali, wah kelihatannya fall in love, dia tuh penuh dengan cinta. Tapi apakah dalamnya betul-betul cintanya itu seperti yang nampak di luar? Belum tentu. Nggak tahunya sama istrinya kayaknya wah penuh dengan cinta. Di luar wah ternyata gebetannya banyak, ya repot juga. Jadi kita ini bisa ketipu. Jujur manusia bisa tertipu, saudara. Siapapun bisa tertipu, itu Lasma Anda tipu aja bisa kok. Bisa ditipu. Anda nampil yang Anda tunjukkan sesuatu yang glowing itu tadi ya, yang wah glamor, bisa ketipu, wah hebat ini, luar biasa. Orang Cina bilang ciamik, padahal itu semua imitasi semua, tidak ada yang betul, ya kan? Semua bisa menipu. Berapa banyak suami istri akhirnya maaf kata, yang akhirnya berujung kepada kehancuran dalam rumah tangga. Suami dan istri akhirnya pisah, atau mungkin akhirnya punya selingkuhan dan segala macam. Itu kenapa? Ya itu tadi, karena banyak tipuan-tipuan yang manusia yang tidak pernah diketahui. Tetapi Tuhan melihat bahwa sekalipun pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Sardis itu luar biasa, tapi Tuhan menilai engkau mati. Lalu apa? Lalu Tuhan hanya mengingatkan dalam ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Apa itu? Tuhan minta supaya jemaat Sardis, ayo bangun, kuatkan apa yang masih tinggal. Kenapa? Tuhan mengatakan tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Lalu apa? Bukan yang kelihatan yang sudah Tuhan minta, ayo bangun, bangkitkan, usahakan lagi. Bukan yang kelihatan loh saudara. Kalau mungkin saat ini dalam dunia rohani bukan pelayanan yang Tuhan minta,
Bukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ayo kamu lakukan lagi. Atau misalnya saudara biasanya besuk, ayo kamu besuk lagi. Yang biasa ikut kor, ayo kor lagi. Yang biasa ikut doa, ayo doa lagi. Bukan itu. Atau yang sudah lama tidak khotbah, seperti saya sudah lama tidak khotbah, saudara. Saya katakan ini mujizat, saya sudah lama banget tidak khotbah. Ini baru khotbah ini, tidak tahu di khotbah saya kelihatannya gimana, saya juga bingung, saudara ya. Ayo khotbah lagi, bukan seperti itu. Nah, istri saya memang dari dulu sampai sekarang dia soal nyanyi memang pegangannya, kenalan sama saja nyanyi, ya kan, dari memang dari awal sudah suka nyanyi, ya kan, puji Tuhan, praise and worship, seorang WL. Bisa main musik lah, saya biasa nyanyi ya fales, main musik ya nggak bisa. Tapi saya ngerti orang nyanyi fales, orang main musik fales saya tahu. Meskipun saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, tapi saya tahu orang main musik hebat dengan tidak saya tahu, ya kan. Ngerti lah anak saya saat itu. Anda main musik masih belajar, saya ngerti saya, ya kan. Tapi saya nggak pernah bisa main musik, ya kan. Tapi di sini Tuhan ngomong apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, dan itu bukan pekerjaan. Itu bukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh jemaat Sardis. Nah kalau gitu apa? Ayat yang ketiga ini menjawab ayat yang kedua, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan karena itu ingatlah. Nah ini yang supaya ayo bangkit lagi, bangun lagi. Apa itu? Ingatlah, disuruh ingat kembali apa? Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Menerima dan mendengar siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Yesus juru selamat kita? Bagaimana ketika kau menerima dia? Bagaimana kau ketika mendengar dia? Kabar baik yang kau terima. Awal mula kau menerima pesan dari Tuhan ketika kau diminta untuk apa? Untuk menerima dan akhirnya apa? Untuk mengalami perubahan hidup, untuk bertobat. Itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Ayo itu diingat lagi. Itu yang Tuhan minta untuk kita bangun lagi, bangkit lagi. Yaitu apa? Pertobatan, saudara. Bagaimana kau menerima dan mendengarnya? Sudah berapa lama kita bertobat, saudara? Hari ini kalau ngomong pertobatan, sepertinya sesuatu hal yang sudah basi. Yang saatnya harus kita bicarakan bagaimana kita bisa memiliki berkat yang berlimpah-limpah, bagaimana kita bisa mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kalau ngomong pertobatan, saya jujur katakan hampir hari-hari jarang gereja membuat jemaat ayo bertobat, ayo bertobat, ayo kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada yang Tuhan mau. Ini yang saya katakan seringkali kita anggap ini sebagai sesuatu yang sudah lama, sudah awal-awal, tidak perlu diomongkan lagi. Tapi justru ini yang Tuhan mau dari jemaat Sardis. Ingatlah, ya bagaimana kau telah menerima dan mendengar tentang Yesus, tentang berita keselamatan itu, tentang pribadi yang mengubah hidupmu, pribadi yang membuat engkau keep on fire, membuat engkau mengalami first love, mengalami kasih yang mula-mula. Ingat itu. Berarti saudara, bisa saja pelayanan-pelayanan yang kita lakukan selama ini, mungkin pengorbanan apapun untuk pelayanan, itu bukan dasarnya, bukan lagi karena kita melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh atau motivasi yang benar. Oleh karena kita mengasihi Yesus, oleh karena kita merasa telah dirubah oleh Tuhan, mengalami pertobatan dan kita lakukan itu karena ya mungkin sudah menjadi hal yang biasa, atau mungkin makanya itu menjadi suatu kedok, mungkin topeng. Berapa hari lalu saya bincang-bincang dengan istri saya, ya ada salah satu gereja ya di kota Semarang, bukan di kota saudara ya, kalau bukan Semarang Anda aman lah ya. Tapi yang di Semarang, istri saya itu dalam pelayanan itu dia mengatakan, aku kalau berkumpul dengan orang-orang yang memang sepelayanan, tapi dia merasakan tidak bisa match, tidak bisa menyatu, seperti ada sekat-sekat yang tidak tahu bagaimana menceritakan, seperti mereka memakai topeng. Dan waktu saya cuma mengatakan sama istri saya, wah itu jangan cuma perasaan wajar. Tapi berjalannya waktu, ketika saya mendengar berita demi berita yang ternyata apa yang dikatakan saya itu betul. Kelihatannya orang yang sudah kumpul, kuyup, kelihatannya bersatu, benar-benar menjalin ikatan kasih yang kayaknya luar biasa. Ternyata semu dan betul, topeng.
Saudara kalau bertemu dengan orang yang tidak pure, tidak murni, kira-kira bagaimana saudara? Apakah kau akan nyaman, bersahabat, atau bahkan pasanganmu ketika suamimu atau istrimu tidak memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus, hanya topeng? Kira-kira bagaimana saudara? Saya tahu ketika engkau tahu itu, kau akan berkata, sudah, aku tidak perlu pelayananmu, aku tidak perlu apa yang kamu lakukan, aku hanya butuh hatimu. Betul nggak saudara? Kadang semua yang dilakukan itu bisa menjadi suatu hal yang menjijikkan mungkin, atau orang semua bilang bikin memuakkan. Percuma kamu lakukan semua itu bukan suatu yang tulus, bukan dari hati yang benar, tapi hati yang penuh dengan kemunafikan, hati yang penuh dengan intrik-intrik. Nah ini jemaat tadi diingatkan kembali, ayo kembali kepada pertobatanmu yang awal. Di situ kamu melakukan sesuatu dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati. Saya suka dengan Ito Lasma dalam punya prinsip di dalam pelayanan. Dia tidak bisa kalau di dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang tidak tulus, yang pakai topeng, pakai trik-trik, yang pakai hal-hal yang terselubung. Tapi saya selalu dengan Ito Lasma, dia orangnya peka. Dia tahu, ya, ada mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi dari apa yang dia tekankan, prinsipkan, itu betul. Percuma orang bisa berbuat baik apapun, itu bisa menjadi suatu hal yang menjijikkan, sesuatu hal yang kenapa? Karena ada dari hati yang tulus, bukan dari hati yang murni. Nah mari saudara, pemirsa streaming yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan minta, ingat bagaimana kau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena, ini saudara, ini yang penting. Semua pekerjaan kita akan berakhir. Betul, pemirsa? Semua akan berakhir. Suami istri pun juga akan berakhir ketika apa? Maut memisahkan. Pekerjaan kita bisa berakhir mungkin bukan karena kematian, tapi karena mungkin kondisi tubuh yang sudah tidak memungkinkan. Kekayaan kita pun mungkin belum tentu habis, tapi kita mungkin sudah tidak bisa menikmati lagi. Ketika engkau mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, mohon maaf, sekalipun uangmu banyak, tapi ketika engkau berada di ruang ICU, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, nafas saja pakai bantuan, dirimu saja tidak bisa bergerak apa-apa. Saya katakan engkau sudah berakhir, tidak bisa menikmati kelimpahan kekayaan yang kau punya. Yang nikmati siapa? Ya mungkin dokternya, ya kan, rumah sakitnya, anak Anda bayar. Yang menikmati itu. Tapi kita mungkin berakhir, tidak bisa menikmati apa-apa lagi. Kejayaan kita akan berakhir, saudara. Kepemimpinan kita yang hebat akan berakhir. Nama baik kita mungkin selanjutnya kita bisa berakhir karena kita sudah tidak bisa beraktivitas apa-apa. Dan Tuhan mengingatkan, ayo bertobat. Sebelum itu semua berakhir, Tuhan tidak menginginkan apa yang kau lakukan, tapi Tuhan mengingatkan, ayo kembali kepada pertobatan, kembali kepada hatimu yang saat engkau menerima Dia, saat engkau berkomitmen untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi pribadi yang siap dibentuk Tuhan, pribadi yang siap dimurnikan Tuhan, yang siap diubah oleh Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dengan kata lain, baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi saat dia naik, dia pun berkata, aku akan datang kembali. Dia memang akan datang kembali ke dunia ini, tapi dia juga bisa datang secara pribadi, yaitu apa? Tuhan berkata, ayo kembali kamu. Sudah selesai waktu hidupmu. Itu dia datang secara pribadi. Tapi Tuhan benar-benar akan datang yang kedua kalinya, menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, di atas bukit Zaitun. Di saat itu semuanya berakhir. Tuhan tidak lagi melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang manusia lakukan, tapi Tuhan lihat hati-hati yang mau bertobat,
Hati-hati yang mau kembali kepada Dia dengan kesungguhan, ketulusan, dengan kesucian. Bukan lagi ditipu, ditutupi dengan polesan-polesan semua yang sudah kita lakukan. Bagi Tuhan itu gak ada artinya. Tapi malam hari ini untuk pemirsa streaming Adonai Ministry yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya Tuhan masih memberi kesempatan. Ayo kembali lagi kepada pertobatanmu. Saat engkau mendengar tentang Yesus, saat engkau menerima Dia dalam hidupmu, ingat itu. Dan di saat itulah saya percaya ada sesuatu yang mengubah hidupmu. Mungkin selama ini kau merasa yang kau lakukan mungkin dengan kepengurusanmu dalam gereja, dalam mungkin kegiatan-kegiatan rohani apapun, mungkin kau pegang itu, maka mungkin sebagai ketua atau sebagai macam. Tuhan tidak lihat itu, saudara. Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan lihat hatimu. Apakah masih ada pertobatan? Masih ada mau kembali kepada Dia? Itu yang Tuhan mau. Bisa saja kita melakukan pelayanan, tapi hati kita sudah mengeras, membeku, membatu, tidak mau dirubah lagi, tidak mau bertobat lagi. Buat Tuhan itu sia-sia, nol, mati, percuma. Tapi kita mau datang kepada Tuhan pada malam hari ini, back to the basic, kembali kepada awalnya, kembali kepada dasarnya, yaitu pertobatan kita saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Kita persiapkan hati kita, seluruh pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau bisa memejamkan matamu, pejamkan matamu. Minta Roh Kudus menjamah hatimu supaya engkau dilembutkan. Kembali lagi saat engkau mengalami kasih yang mula-mula dari Tuhan. Kembali lagi ketika engkau mengingat bagaimana engkau menerima pribadi yang luar biasa, yang manis itu di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa merasakan hidup yang benar-benar yang diperbarui. Hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Bukan lagi dengan polesan-polesan atau topeng-topeng yang selama ini orang melihat sesuatu yang kelihatannya hebat, tapi semua itu di hadapan Tuhan nol, mati, tidak ada gunanya. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Katakan perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Zaman Roh Kudus pada malam hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan hadiratnya mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena roh Allah turut bekerja, karena roh Allah turut bekerja, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Seluruh pemirsa harus berdoa, minta Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Nanti tolong akan memimpin doa siapapun kita semua. Seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hambanya Pak Dhani. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal ada dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Kita hidup, tapi kita dianggap kita mati. Fungsikan kita punya hidup, harus punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan dikatakan kita punya roh Tuhan, tapi kita tidak bisa memanifestasikan karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti di ayat yang 3 Tuhan ingatkan, bagaimana kita menerima pertobatan, bagaimana kita menerima tentang pendengaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, bagaimana kita sudah memperingati Tuhan naik ke surga. Makanya kita dalam kehidupan, kita tidak boleh lagi membawa satu hal beban, membawa satu hal yang membuat diri kita ini tertekan. Firman Tuhan katakan, hai jiwaku, bangunlah. Ya, berarti jiwa kita harus dibangunkan. Karena selama ini di masa pandemi kita tidak banyak mendengar tentang hal kebenaran Alkitab. Karena apa? Kita tidak ada di satu tempat ibadah, hanya dengan streaming. Tapi kalau punya rasa haus dan lapar, walaupun dengan cara streaming, kita akan menangkap pesan Tuhan melalui hamba-hambanya. Karena ini akhir daripada akhir zaman. Saya nggak mengerti, ya. Minggu lalu Pak Edi bawakan tentang wahyu. Malam hari ini Pak Dhani bawakan tentang wahyu. Jadi Tuhan minta, jangan kita kekristenan takut Tuhan itu panas dan dingin. Jangan. Jadi mau setiap kita adalah melakukan hal pertobatan. Dan hidup kita ini berjaga-jaga 24 jam. Lihat, musuh sedang melihat dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat siapa Tuhan, musuh tidak akan bisa mengintip seberapa kita punya sesuatu hal kekuatan roh yang kuat dalam diri kita. Jadi saya undang para pemirsa dimanapun kau berada, ambil keputusan, bertobat, berbalik kepada jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ini Tuhan tadi gerakan buat saya berdoa buat Ibu Yunike Mulyawati. Saya tidak tahu masih ada menyaksikan atau sudah menghilang? Sudah nggak ada di Facebook? Wah, masih. Tuhan katakan buat Ibu Yunike Mulyawati sore hari ini, aku tahu seberapa kau punya hal kekuatan dalam hidupmu. Kau banyak mengalami pergumulan dalam hidupmu. Kadang kau berkata, Tuhan, ini waktu dan saatnya. Aku akan melihat banyak hal yang harus Tuhan buat perubahan dalam hidupku. Kalau kau mengalami banyak hal perubahan dalam hidupmu, Tuhan katakan sore hari ini, malam ini, tekankan jiwamu harus diisi hal kebenaran daripada firman. Kau banyak menjerit tapi kau tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan hatimu. Karena setiap apapun yang kau lakukan, kau selalu memaksimalkan dengan kau punya kehidupanmu, tanpa kau harus bertanya,
tanpa kau harus meminta hikmat dan tuntunan Tuhan ada dalam hidupmu. Tapi dalam beberapa hari ke depan buat engkau Ibu Yunika, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada banyak perjalanan terobosan yang Tuhan akan bukakan. Selama ini yang tertutup dalam hidupmu dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan buat ibu yang menyaksikan Instagram saya sore hari ini, Quick Show Kim, saya tidak tahu ini dari mana, ya. Menyaksikan streaming saya baru hari ini, saya baru lihat, ya. Engkau sedang bernegosiasi di hadapan Tuhan, tawar menawar untuk segala apa yang akan kau lakukan, akan kau kerjakan buat hari-harimu yang ke depan. Dalam berapa hari ke depan ini, engkau akan menemukan satu hal terobosan dalam setiap kehidupan. Karena berapa hal yang ingin kau buat perubahan, karena berapa hal yang ingin kau tekankan dalam setiap kehidupanmu, biar ada satu hal peningkatan dan kemajuan, dan itu kau akan dapatkan dan kau akan rasakan dalam beberapa minggu ke depan ini. Seperti kau melihat, ada banyak tanda-tanda yang Tuhan kasih lihat dalam hidupmu, tapi Tuhan katakan, yakini apa yang kau lihat hari-hari ke depan ini, itu adalah menjadi satu contoh jawaban dalam setiap hidupmu. Karena Tuhan katakan, ini waktunya. Tuhan akan bawa dan Tuhan akan angkat engkau di antara yang lainnya. Yang Tuhan mau buat engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan buat yang menyaksikan Instagram saya tidak tahu masih bisa terlihat Instagram? Sudah habis waktunya. Oh, Instagram sudah habis. Ini orang-orang Instagram semua yang menyaksikannya ya. Tapi tidak apa-apa. Buat yang di Facebook, saya tidak tahu yang di Facebook siapa yang masih bertahan sore hari ini. Buat Ibu Feli Yuliana, ya, buat Ibu Feli Yuliana, Tuhan katakan, ini waktu aku akan bisa melihat hal-hal dalam setiap kehidupanmu yang di masa lalu yang sering diingatkan dalam hidupmu, yang kau tidak bisa bergerak karena kau mempunyai satu hal, ketakutan, karena kau membuat dirimu tuh tidak bisa bergerak untuk apapun juga. Tapi oleh kuasa nama Tuhan Yesus sore hari ini, Ibu Feli Yuliana, kau mengalami satu hal kelepasan. Kau akan mengalami satu hal perkenanan Tuhan yang dahsyat pasti terjadi dalam setiap kehidupanmu. Dialah kasih anugerah yang daripada Tuhan yang menyertai hari-harimu hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berdoa buat Indonesia. Kami berdoa Indonesia bagi namamu. Ini waktu lawatan. Ini waktu musim yang berubah. Ini waktu di mana kami akan melihat digenapi rencana-rencana Tuhan buat hari-hari yang ke depan. Berkati Pak Presiden, Pak Joko Widodo, Pak Amit, para menteri, para panglima, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus, pengurapan, hikmat, takut Tuhan ada di atas setiap mereka. Beri mereka kekuatan dalam hal memimpin bangsa kami Indonesia. Biar benar-benar mereka melayani dengan ketulusan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat Pak Santo sore hari ini, malam ini Tuhan. Oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus, segala hal kelemahan dalam tubuh Pak Santo, kami nyatakan engkau sembuh dan lahir. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan yang membuat lemah dalam spirit, dalam tubuh dan jiwanya. Dan kami percaya malam hari ini Pak Santo dikuatkan dan mengalami hal sukacita dan kelepasan yang daripada Engkau. Kami berdoa buat Pak Jimmy Lukito Tuhan, biar juga Kau beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan ada di atas Pak Jimmy. Berkati Ibu Debbie, berkati rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat yang menyaksikan streaming Adonai Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya, Tuhan Engkau yang campur tangan buat setiap orang-orang yang menyaksikan. Berkati orang yang sudah terkoneksi yang menabur buat Adonai. Lipat kali ganda, hidup berlimpah-limpah terjadi buat setiap mereka. Hambamu selesai ibadah. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis hari ini.
Biar segala apa yang kau lakukan dan kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yes. Biar setiap yang menerima janji berkat, sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan nanti Sabtu ke depan lagi jam 5:30 Adonai akan tayang lagi. Oke, biar setiap yang menyaksikan streaming sore hari ini engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Sama-sama kita katakan God bless you.